Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Pangdam Jaya tak kendor, copot baliho Habib Rizik, meski dikritik. Deretan kota yang turunkan baliho Habib Rizik. Respon keras Laskar FPI Cianjur soal penurunan spanduk hingga baliho Habib Rizik. FPI tak peduli belum terdaftar ke Mendagri, semoga sudah berbadan hukum. Newsdetik.com. Pangdam Jaya tak kendor, copot baliho Habib Rizik meski dikritik. Perintah Panglima Kodam Jaya, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman kepada prajuritnya untuk mencopot baliho Habib Rizik memang menuai kontroversi. Namun Dudung tak kendor meski menghadapi banyak kontroversi. Suara kritis datang dari para politikus. Ada Wakil Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra, Bambang Kristiono, yang meminta TNI kembali ke tugas pokoknya. Tugas menurunkan baliho bukanlah milik TNI, melainkan milik Satpol PP. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu, kata Wakil Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra, Bambang Kristiono, kepada wartawan Jumat 20 November. PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari PKS, Abdul Haris Alam Syahri, menyarankan sebaiknya urusan mencopot baliho diserahkan kepada Satpol PP saja. Tak perlu TNI turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP. Kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan, tapi sifatnya diminta bantuan, katanya ketika dihubungi Jumat 20 November. Maijen Dudung tak gentar. Dia berpendapat militer tidak bisa diam saja melihat kondisi ini. Militer harus bergerak, tak boleh berpangku tangan. Iya, kalau sesuai fungsinya. Menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja, ujar Dudung kepada Detikcom Sabtu 21 November. Dudung mengatakan memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizik karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya. Dia menegaskan akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizik. Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak. Saya akan terus lakukan pencopotan baliho Habib Rizik, tegas Dudung. Bahkan pihak TNI juga dibantu masyarakat saat menurunkan baliho Rizik. FPI, kelompok pendukung Rizik, turut membantu kegiatan ini. Saya akan terus lakukan dan sekarang gabung dengan Pol PP, Polri, dan bahkan masyarakat FPI yang turut gabung mencopot baliho tersebut, kata Dudung. Nampak dua orang berkopiah putih yang salah satunya memakai gamis putih berada di lokasi pencopotan baliho bergambar sosok Habib Rizik. Pencopotan itu terlihat dilakukan saat langit sudah gelap. Dalam kesempatan yang sama, Dudung menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib. Deretan kota yang turunkan baliho Habib Rizik. Aparat di sejumlah daerah menertibkan baliho-baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Penertiban ini dilakukan dari Jakarta hingga Solo. Sebagaimana diketahui, penurunan baliho Habib Rizik mulanya terekam dalam video dan sempat viral. Baliho itu diturunkan oleh anggota TNI. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan penurunan baliho itu memang atas perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan dinaikkan lagi, perintah saya itu, kata Maijen Dudung Jumat 20 November. Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho. Ia meminta tak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar. Terkait video viral penurunan baliho tersebut, FPI menyinggung tugas TNI. Tugas TNI setahu saya selain operasi militer adalah tugas-tugas khusus yang berdasarkan perintah Presiden, kata juru bicara FPI Munarman kepada wartawan Jumat 20 November. Munarman mempertanyakan keterlibatan TNI dalam penurunan baliho itu. Dia juga menyinggung soal tugas operasi militer selain perang. Munarman menyinggung soal pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 34 2004 yang menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Penurunan baliho Habib Rizik ini terjadi di beberapa kota. Berikut ini daftar kota yang turut menurunkan baliho Habib Rizik. Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah prajurit TNI mencopot atribut berupa baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Saat mencopot baliho itu, prajurit TNI sempat dihalangi Laskar FPI bersama sejumlah warga. Pantauan Detikcom di depan markas FPI Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, Jumat 20 November. Sekitar pukul 14.50 WIB, sejumlah prajurit TNI menggunakan mobil dinas bertulisan Koramil 03 GP mendatangi kawasan Petamburan. Mereka kemudian mencopot baliho dan beberapa bendera FPI. Baliho itu terpampang di depan Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, yang notabene markas FPI dan kediaman Habib Rizik. Mereka mencopot baliho bergambar Habib Rizik kemudian diangkut ke dalam mobil dinas. Sejumlah anggota Laskar FPI dan warga yang berada di sekitar lokasi kemudian mendatangi prajurit TNI yang sedang mencopot baliho Habib Rizik. Mereka mencoba menghalangi prajurit TNI dan hendak merebut baliho yang sudah diamankan. Namun prajurit TNI itu tetap membawa baliho yang sudah mereka copot. Ada sejumlah baliho yang sempat diambil kembali oleh Laskar FPI dan warga. Prosesi pencopotan baliho Habib Rizik oleh prajurit TNI itu hanya berlangsung sekitar 5 menit. Setelah mencopot dan membawa baliho Habib Rizik, prajurit TNI kemudian meninggalkan lokasi menuju arah Tanah Abang, Bekasi. Satpol PP Bekasi juga menurunkan sejumlah baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Pencopotan baliho dilakukan pada 20 November lalu. Serentak jam 3 sore tadi 20 November kita turunkan semuanya sekota Bekasi, ujar Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah ketika dihubungi Sabtu 21 November. Iya, baliho kan tidak berizin bergambar Habib Rizik itu, lanjutnya. Penurunan baliho itu sudah berkoordinasi dengan Kodim 0507 Bekasi serta Polres Metro Bekasi Kota. Abi tidak merinci berapa jumlah baliho Habib Rizik yang diturunkan. Di Kecamatan Medan Satria 1 baliho, di sepanjang Jalan Rawa Lumbu ada 4 baliho, tutur Abi. Abi menambahkan, Satpol PP Kota Bekasi sudah menurunkan sejumlah baliho Habib Rizik pada September lalu. Namun ada sejumlah pihak yang memasang baliho itu lagi. Palembang. Spanduk Habib Rizik Syihab di Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel juga dicopot petugas gabungan polisi dan Satpol PP sebab polisi mengatakan Front Pembela Islam atau FPI merupakan organisasi yang tidak terdaftar. Tadi malam kami melakukan kegiatan di beberapa titik, salah satunya pencopotan spanduk FPI yang ada di beberapa titik, kata Kapolrestabes Palembang Kombes Anom Setiaji kepada Detikcom Sabtu 21 November. Ano menyebut pencopotan spanduk itu dilakukan karena organisasi FPI tidak terdaftar sehingga pemasangan spanduk Habib Rizik Syihab lewat nama FPI dinilai ilegal. FPI itu kan ormas yang tidak terdaftar ya, artinya itu ilegal. Mau dia bayar atau tidak di papan reklame, itu jadi ilegal. Jadi asas kepatuhan dan hukum, katanya. Dalam penertiban tadi malam, Ano mengatakan mengutamakan asas hukum, yakni semua spanduk yang diturunkan menggunakan organisasi tidak terdaftar. Pencopotan spanduk dilakukan oleh tim gabungan Polri, Satpol PP, dan Dinas PRKP Palembang. Ada sekitar 90 personel yang tergabung dalam penertiban. Semarang. Penertiban serupa juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Baliho Habib Rizik diturunkan petugas Satpol PP Kota Semarang. Baliho tersebut diturunkan dianggap menyalahi peraturan daerah karena tidak berizin. Baliho bergambar Habib Rizik ada 3 dan saya terima kasih untuk warga Kota Semarang yang sudah mencintai kebersamaan, kenyamanan karena kita sisir ada 3 titik di Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Layur, dan Jalan Kakap. Intel kami sudah keliling semua kecamatan di Semarang, tidak ada gambar Habib Rizik, hanya di Semarang Utara saja, kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang Utara Sabtu 21 November. Ia menjelaskan baliho tersebut tidak berizin sehingga melanggar aturan pemerintahan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang reklame. Fajar menjelaskan jika ada yang menanyakan kenapa gambar calon wali kota tidak diturunkan, itu adalah wewenang Bawaslu. Kalau yang calon wali kota itu ranah Bawaslu, kalau diminta lepas, ya lepas, tegasnya. Fajar juga menekankan kegiatan kali ini juga didampingi TNI, Polri, dan tidak khusus hanya untuk baliho bergambar Rizik Syihab saja, melainkan semua yang melanggar termasuk spanduk iklan motor, rokok, dan sebagainya. Hanya saja hari ini kegiatan memang terjadwal di Semarang Utara.
Cianjur. Sementara itu belasan baliho dan spanduk Habib Rizik Syihab di Kabupaten Cianjur dicopot dan ditertibkan Satpol PP. Baliho tersebut melanggar peraturan daerah atau perda lantaran dipasang di tempat yang tidak diperbolehkan. Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Hendri Prasyadi, mengatakan baliho Habib Rizik yang dicopot berlokasi di sejumlah titik, mulai di perkotaan Cianjur, Ciranjang, Cugenang, hingga di Cipanas dan Puncak. Menurutnya ada belasan spanduk dan baliho Habib Rizik yang ditertibkan. Sekitar 15 baliho yang baru berhasil kami copot dan amankan dari beberapa titik saat agenda penertiban, ujar Hendri via sambungan telepon Sabtu 21 November. Dia menegaskan pemasangan baliho dan spanduk tersebut melanggar pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah Cianjur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Solo. Spanduk bergambar Habib Rizik Syihab HRS di Kota Solo, Jawa Tengah juga dicopot. Spanduk bergambar Habib Rizik Syihab dicopot oleh petugas Satpol PP didampingi Polresta Solo dan Kodim 0735 Solo. Penertiban dilakukan terhadap berbagai macam spanduk antara lain bergambar HRS di Jalan Rajiman, Pasar Kembang. Terdapat spanduk Dirgahayu RI bergambar HRS yang dicopot pada Jumat 20 November. Sekretaris Satpol PP Solo, Didi Anggono, mengatakan pencopotan spanduk tersebut rutin dilakukan oleh tim gabungan di Solo. Menurutnya pencopotan spanduk tidak tebang pilih. Kegiatan penertiban ini rutin dilakukan tim gabungan, spanduk apapun yang melanggar tentu kita copot, kata Didi saat dihubungi Detikom Sabtu 21 November. Pelanggaran dalam pemasangan spanduk, kata Didi, antara lain dipasang di dalam protokol atau wait area. Selain itu, spanduk yang melanggar aturan juga ada yang dipasang di tiang listrik atau pohon. Respon keras Laskar FPI Cianjur soal penurunan spanduk baliho Habib Rizik. Satpol PP Kabupaten Cianjur mencopot dan menertibkan belasan baliho hingga spanduk Habib Rizik Syihab di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Laskar FPI pun merespon keras tindakan penertiban tersebut. Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Hendri Prasyadi, mengatakan baliho Habib Rizik yang dicopot berlokasi di sejumlah titik, mulai dari perkotaan Cianjur, Ciranjang, Cugenang, hingga di Cipanas dan Puncak. Ada belasan spanduk dan baliho Habib Rizik yang berhasil ditertibkan, sekitar 15 baliho, yang baru berhasil kami copot dan amankan dari beberapa titik saat agenda penertiban. Hendri menyatakan penertiban sejumlah spanduk dan baliho bergambar Habib Rizik dilakukan karena telah melanggar pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut kami tertibkan baliho dan spanduk yang melanggar aturan karena dipasang di tempat yang dilarang, ucapnya. Hendri mengatakan penertiban akan terus dilakukan hingga seluruh spanduk dan baliho Habib Rizik yang melanggar aturan ditertibkan. Dalam penertiban tersebut, pihaknya didampingi anggota dari Polres dan Kodim 0608 Cianjur. Kemarin sempat terhenti karena hujan. Kami akan lanjutkan menertibkan sisanya besok atau lusa. Kami juga didampingi polisi dan TNI, kata dia. Namun Hendri menegaskan jika penertiban tidak hanya berfokus pada baliho spanduk Habib Rizik, tapi iklan produk atau paslon bupati yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Ada juga baliho dan spanduk dari iklan produk hingga milik paslon yang kami tertibkan. Pokoknya yang melanggar aturan akan kami tindak. Sementara itu, Front Pembela Islam Cianjur menyayangkan tindakan Satpol PP Kabupaten Cianjur yang dinilai latah dengan ikut menertibkan baliho dan spanduk Habib Rizik Syihab. Panglima Laskar FPI Cianjur, Aang Asep, mengaku bingung dengan sikap Satpol PP dan aparat di Cianjur yang dinilai ikut takut dengan sekedar gambar pada baliho hingga mencabut dan menertibkannya. Menurutnya, jika hanya karena melanggar aturan, banyak pihak yang juga melanggar dengan memasang di sembarang tempat. Ada juga alasan karena tidak bayar pajak. Ini kan baliho keumatan. Jadi bingung kenapa jadi ikut-ikutan Jakarta. Kenapa juga mesti takut pada baliho sampai dicopot semuanya, ujar dia. Asep mengatakan tindakan aparat membuat banyak pihak geram sebab imam besar dan ulamanya telah diganggu. Menurutnya para Laskar masih menunggu arahan lebih lanjut dari FPI Cianjur dan DPP. Kita masih tunggu perintah untuk siap ke depan, ujar dia. Namun Asep menegaskan jika secara pribadi dirinya akan melakukan tindakan sebagai bentuk kekecewaan baliho Habib Rizik dicopot dan diamankan. Lihat saja, secara pribadi saya lihatin. Nanti saya akan gelar istighosah. Silakan saja, jika ada yang cabut baliho Habib Rizik akan ada akibatnya, tegasnya.
FPI tak peduli belum terdaftar, Kemendagri semoga sudah berbadan hukum. Kemendagri memastikan Front Pembela Islam hingga kini tidak terdaftar sebagai ormas dalam pemerintahan. Kemendagri berharap walau belum terdaftar, FPI sudah berbadan hukum. Tidak terdaftar di Kemendagri, kata Kapuspen Kemendagri Beni Irwan saat dikonfirmasi Sabtu 21 November. Beni pun berharap FPI sudah berbadan hukum meski tidak terdaftar di Kemendagri. Namun Beni tidak menjelaskan lebih jauh terkait pernyataannya. Mudah-mudahan sudah berbadan hukum kalau tidak terdaftar di Kemendagri, ucap Beni. Seperti diketahui, FPI buka suara terkait statusnya sebagai salah satu ormas yang tidak terdaftar di pemerintah. Pihak FPI mengaku tak peduli surat keterangan terdaftar atau SKT tak ditertibkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya. FPI nggak peduli mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar lewat keterangannya Sabtu 21 November. Aziz mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN. FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN, ujar Aziz. Demikian.